Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kita awali bacaan Al-Quran untuk materi pelajaran ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li baitihi wa dzurriyyati ashabihi wa jami' masyayikhina wa li walidina jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi minir rahmanir maliki yaumiddin. Bismillahir rahmanir rahim. Tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin Al-Makhalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti wal jami'a baina ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Untuk selanjutnya kita dengarkan pelajaran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kautsari. Utawi iki iku surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya kebaikan yang banyak atau sungai di surga. Atau Al-Kautsar bermakna telaga untuk memberi minum orang yang akan lewat ke Siratul Mustaqim, di mana umat Nabi Muhammad akan diberi minum dari telaga Al-Kautsar. Jadi ada 3 arti Al-Kautsar, berarti kebaikan yang banyak, atau berarti surga, sungai di surga, atau berarti telaga untuk memberi minum umat Nabi Muhammad. Makkiyah itu bangsa Makkah. Ini surat Makkiyah artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Wa ayatu wa ta'i pira-pira ayati Al-Kautsar iku salasun telu, 3 ayat. Nazalat turun apa surat Al-Kautsar ba'dal adiyati, sawise surat Al-Adiyat. Al-Adiyat kuda yang lari kencang. Bismillahirrahmanirrahim, nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang welas maring sakabehane makhluk, Ar-Rahimi kang welas maring wong mukmin. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna sak temene ingsun Gusti Allah. Namanya mu'adzim nafsa, walaupun Allah Maha Esa tapi pakai na, dhamir mu'adzim nafsa, untuk mengagungkan dirinya pakai na. Iku a'tayna, inna sak temene ingsun iku a'tayna kamaringi ingsun ing panjenengan. Ya Muhammad wahai Nabi Muhammad. Al-Kautsaro ing Al-Kautsar. Wa utai Al-Kautsar iku nahrun, bengawan, sungai, fil jannati ing dalem swarga. Sungai yang besar namanya nahrun. Sungai kecil jenenge got, lain lagi. Wa utawi Kautsar iku khawduhu, telaga Nabi Muhammad, taridu kang tumeka alai ngatasi haudun sapa umat-umat Nabi Muhammad, yaitu telaga untuk memberi minum umat Nabi Muhammad. Jangan dibayangkan kayak telaga di dunia kotor untuk beri minum. Di tempat MCK tidak, di sana itu bersih, jernih ya, tinggal nyiduk.
Wal kautsaru utawi al kautsar iku al khairu kebagusan al katsiru kang akeh. Makna lain dari al kautsar adalah kebaikan yang banyak. Al khair itu sebenarnya bahasa Arab yang berarti kebaikan yang zahirun wa batinannya bagus lahir batinnya dan banyak sekali itu khair. Al katsiru kang akeh minan nubuwati bayane kebagusan yang diberikan kepada Nabi, minan nubuwati saking kenabian, yaitu menjadi nabi, secara derajat dan kebaikan yang besar. Wal Qur'ani lan Al-Qur'an, wasyafaati lan memberi pembelaan, yaitu memberi syafaat, memberi pembelaan, membela umatnya, membela umat manusia di hari kiamat nanti, syafaat kubro. Wa naqwiyalan sepadane syafaat. Fasolli mongko sholato panjenengan li rabbika maring pangeran panjenengan salat idin nakhri ing salat idin nakhri yaitu salat Idul Adha riyaya besar ya. Wan khar lan nyembelih panjenengan wan khar tegese nyembelih panjenengan nusukaka ing pira-pira hewan sembelihan sira. Jadi nasikatun itu hewan sembelihan namanya nusukun ya. Jadi ini ditafsiri sholatlah sholat Idul Adha. Setelah itu nyembelih kurban. Jadi menyembelih hewan kurban itu setelah sholat Id. Atau kalau dalam fikih yang terpenting setelah terbit matahari cukup untuk melakukan sholat Id dan khutbahnya. Itu sudah boleh menyembelih. Ya syukur-syukur setelah sholat ya, ikut sholat dan menyembelih itu lebih baik. Kalau pagi sebelum lewat waktu itu ya, sebelum terbit matahari, sebelum melewati waktu kira-kira sholat Id, misalkan 10 menit khutbah 10 menit ya nggak boleh, tidak sah. Jadi menjadi hewan daging biasa kayak beli warung sate. Jadi ingat bahwa menyembelih kurban nunggu sholat Id dan khutbah selesai baru menyembelih kurban. Inna syani'aka sak temene wong kang benci panjenengan aimu beri doka tegese wong kang benci panjenengan wa ya mubghid iku taru wong kang terputus. Al mungqati'u kang wong kang terputus angkuli khairin saking saben-saben kebagusan. Awil mungqati'u utawa wong kang terputus awil mungqati'ul akibi utawa wong kang terputus penerusi generasi penerusnya. Ini tidak boleh akan. Nazalat turun apa surat Al-Kautsar fil As bin Wa'ilin ing dalam ceritane As bin Wa'il sama ngarani menyebut sapa As Nabi sallallahu alaihi wasallam Abtaro ing Abtar, dianggap orang yang enggak punya keturunan. Inda maut ibnihi nalika wafat putra Nabi Al-Qasimi Sayyidina Qasim. Jadi As ini mengata-ngatain kepada Nabi bahwa Nabi itu tidak punya keturunan, karena di Arab itu generasi penerus itu ya laki-laki, karena perempuan dianggap enggak berguna, enggak bisa perang dan lain-lain. Maka begitu anak laki-laki wafat dianggap sudah tamatlah generasi penerusnya ya. Nabi juga dianggap seperti itu ya oleh As bin Wa'il. Orang kafir ini menganggap Nabi tidak punya keturunan dan tamatlah agama Islam, mungkin begitu ya. Nah, tapi dibantah oleh ayat sesungguhnya orang yang membencimu yaitu As bin Wa'il ya, itulah yang terputus dari segala kebaikan ya, atau terputus keturunannya ya. Kalau Nabi tidak, mengapa? Banyak penerusnya yaitu sahabat-sahabat, tabi'in, umat Islam ini penerus Nabi semua. Al ulama waratsatul anbiya, ulama pewaris Nabi ini penerus semua.
Jadi Nabi tidak kehilangan generasi penerus, bahkan sampai sekarang pun masih banyak yang menyebarkan agama Islam, meneruskan dakwah Nabi, ya, menyampaikan ajaran Islam kemanapun. Bahkan sekarang di Eropa pun banyak yang masuk Islam. Yang lajunya tertinggi adalah di Inggris, ya. Jadi sekarang di beberapa negara itu banyak gereja-gereja justru dibeli oleh umat Islam, dijadikan masjid. Seperti di Venesia di Italia itu ada gereja yang dibeli untuk masjid, ya. Gereja yang sudah mangkrak 40 tahun, ya, nggak ada kegiatan kebaktian, ya, jadi pray, nggak ada jamaahnya itu 40 tahun. Itu dibeli oleh umat Islam, dijadikan masjid. Itu di Venesia, di Italia. Di Amerika juga ada, ya. Di mana-mana itu banyak juga gereja yang dibeli untuk masjid, ya. Jadi perkembangan umat Islam sekarang sudah alhamdulillah di Eropa sudah banyak, ya. Di Amerika juga berkembang, ya. Bahkan saya dengar itu ketua asosiasi umat Islam di Amerika itu Ustadz siapa itu, Nur Samsi, itu dari Indonesia, ya. Nah itu alhamdulillah untuk orang Indonesia juga dihargai, ya, asal pinter. Jadi kuncinya adalah pinter. Jadi kalau Anda ingin menjadi tokoh dunia harus menguasai materi Islam dengan benar, ya. Al-Quran, hadis, sejarah terutama, ya, dan ilmu-ilmu lain plus bahasa. Bahasa dunia itu ya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, ya. Jadi ada bahasa yang dipakai di dunia itu yang besar itu. Bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, bahasa Perancis, ya. Nah, ada lagi bahasa mana itu, ya. Nah, itu yang besar. Jadi di mana-mana Islam sudah berkembang. Termasuk di Rusia sendiri yang dulu komunisme, ya. Sekarang ini berkembang pesat Islam ini. Mungkin agama yang ketiga setelah Kristen itu di Rusia. Bahkan ada masjid besar yang baru diresmikan oleh Presiden Erdogan dari Turki bersama dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia. Jadi alhamdulillah di sana diberi tempat untuk agama ini. Rupanya Vladimir Putin ini agak longgar terhadap pemeluk agama apapun, ya. Walaupun awalnya adalah di sana itu adalah Marxisme, ajaran Marxisme, ya, komunisme dan lain-lain. Jadi ringkasnya begini, Nabi itu direm-rem, ya, dihibur, jangan sedih walaupun dicaci maki oleh orang kafir, nggak punya keturunan. Karena setelah wafat putranya itu Sayyidina Qasim, Sayyidina Ibrahim juga wafat. Kebetulan ini adalah Sayyidina Qasim, ya. Nah itu jangan sedih, dihibur oleh Allah. Anda sudah diberi kebaikan yang banyak sekali. Jadi Nabi itu sudah bagus sekali, ya. Jadi Nabi dan kebaikan-kebaikan yang diberi izin memberi syafaat kubro, ya. Jadi ceritanya begini, di akhirat itu umat Islam kebingungan cari pembelaan, maka datang kepada Nabi Adam karena dianggap bapak pertama, ya. Maka datang kepada Nabi Adam, tolong bela saya, tolong selamatkan kami dari azab Allah, ya. Nabi Adam menjawab, lastu hunakum, ya, aku tidak pangkatnya untuk membela kalian seperti itu. Datanglah kepada Nabi Nuh, bapak yang kedua, ya. Di dunia setelah banjir besar dianggap Nabi Nuh bapak umat manusia yang kedua, ya. Maka datanglah kepada Nabi Nuh, tolong selamatkan kami, bela kami, ya, di hadapan Allah. Nabi Nuh menjawab dengan jawaban yang sama, lastu hunakum, aku bukan pangkatnya, bukan derajatnya untuk membela kalian. Datanglah kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Lalu umat manusia datang kepada Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad, tolong bela kami, ya. Lalu Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah, maka kemudian Allah berfirman, ya, sal tu'ta, ya, bangun, mintalah kamu akan diberi. Maka Nabi meminta agar diberi izin membela, memberi syafaat kepada umatnya khususnya dan beberapa umat manusia akan diselamatkan dari azab Allah, minimal diringankan. Maka Nabi diberi izin pertama kali memberi syafaat kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Muhammad.
Maka kita kalau bisa banyak baca sholawat kepada Rasulullah, insya Allah akan dapat syafaat Rasulullah, ya. Dan mengamalkan ajaran Islam ini insya Allah diberi syafaat oleh Rasulullah. Jadi baca sholawat yang banyak, ya. Itulah ceritanya secara Al-Kautsar. Jadi cercaan orang kafir bahwa Nabi setelah wafatnya putra-putranya tidak ada kendali penerus itu ditangkis oleh ayat ini. Bahwa Nabi banyak penerusnya. Sahabat-sahabat itu siap semua membela, tabi'in siap membela, ulama siap membela ajaran Islam ini. Bahkan disederajatkan. Jadi ulama itu disederajatkan dengan nabi-nabi Bani Israel, ya. Ulama kambiya Bani Israel. Ulama-ulama kami itu seperti derajat nabi-nabi Bani Israel. Karena nabi-nabi dari Bani Israel itu ya nabi lokal. Kalau sekarang mungkin kayak kiai itu ya, Kiai Jombang, Kiai Jawa Timur, Kiai Kediri, Kiai mana itu. Ya nabi-nabi itu ada Nabi Musa dan Nabi Isa itu lokal, jadi beberapa daerah saja, ya. Nabi Yusa, Nabi lain-lain banyak, ya. Jadi Nabi itu ada yang mengatakan 24.000 jumlahnya, jumlah Rasul 313. Nah, yang harus kita ketahui para Rasul itu 25 namanya dan ceritanya, ya, itu 25. Jadi anak-anak bisa merangkum dan menghafalkan nama-nama Nabi lewat bait yang sudah dirangkum oleh Said Al-Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam, ya. Sebagai berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hum Adamun Idris Nuhun Uduma Saleh wa Ibrahimu kullu mattaba Lutan wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kada Syu'aibu Harunu wa Musa wa Yasa Zulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Ta'a Khadimun Da'ayyan. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا آمين يا الله 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 رب العالمين. شكرا والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل